Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rahmi, saya dari kelas 12 IPA 2. Kali ini saya akan membuat rangkaian listrik dan menghitung besar kuat arus yang melalui setiap sumber tegangan dengan menggunakan prinsip hukum Kirchhoff. Kita tambahkan kabel, lalu resistor, dan kita tambahkan juga baterai. Resistor yang keempat kita ubah menjadi 2 ohm. Di resistor yang kelima kita ubah juga menjadi 2 ohm. Pada resistor yang pertama kita ubah menjadi 2 ohm. Pada resistor ketiga kita ubah menjadi 3 ohm. Dan pada resistor yang kelima kita ubah juga menjadi 2 ohm. Pada baterai yang pertama, kita ubah menjadi 6 volt. Pada baterai yang ketiga, kita ubah menjadi 3 volt. Dan pada baterai yang kedua, kita ubah menjadi 3 volt. Pada baterai yang pertama, setelah saya ukur hasilnya 1,12 amperemeter. Dan pada baterai yang kedua setelah saya ukur hasilnya 1,50 amperemeter. Dan pada baterai yang keempat setelah saya ukur hasilnya 0,37 amperemeter. Pada resistor yang pertama setelah saya ukur hasilnya min 2,25 volt. Pada resistor yang kedua setelah saya ukur hasilnya 2,25 volt. Pada resistor yang ketiga setelah saya ukur hasilnya 4,50 volt. Pada resistor yang keempat setelah saya ukur maka hasilnya 0,75 volt. Pada resistor kelima, setelah saya ukur hasilnya 0,75 volt. Sekarang kita buktikan perhitungan arusnya menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Di sini ditanyakan kuat arus yang melalui setiap sumber tegangannya. Mula-mula kita tulis simbol pada masing-masing komponennya. Di sini ada R1, R2, R3, R4, dan R5. Kemudian untuk sumber tegangannya yaitu E1, E2, dan E3. Lalu kita tentukan arah arus listriknya, yaitu I1, I2, dan I3. Kita memisalkan arah loopnya. Loop pertama itu arahnya searah jarum jam. Dan loop kedua arahnya berlawanan arah jarum jam.
Lalu di sini R1-nya yaitu 2 ohm, dan R2-nya yaitu 2 ohm, dan R3-nya yaitu 3 ohm, dan R4-nya yaitu 2 ohm, dan R5-nya yaitu 2 ohm. Yang pertama, kita menggunakan hukum 1 Kirchhoff. Di sini rumusnya sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. I2 sama dengan I1 ditambah I3, atau I2 sama dengan I3 dikurang I1. Di sini diperoleh menjadi persamaan 1. Lalu kita tentukan loop pertamanya, yaitu B, A, F, E, B. Kemudian kita gunakan hukum 2 Kirchhoff yang persamaannya yaitu sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Sigma E adalah jumlah GGL dan sigma I dikali R adalah jumlah penurunan tegangan. Min E1 dikurang E2. E1 dan E2 bernilai negatif karena kutub sumber tegangan yang lebih dahulu dijumpai oleh loop kutub negatif. Lalu ditambah I1 dikali R1 ditambah R2. Arus I1 dan I2 bernilai positif karena arahnya searah dengan arah loop. Lalu ditambah I2 dikali R3. I2 dikali dengan R3 karena I2 melalui R3 sama dengan 0. Min E1-nya yaitu min 6. Jadi kita tulis min 6 dan E2-nya itu min 3. Jadi kita tulis min 3. Jadi min 6 dikurang 3 yaitu min 9. Di sini I1-nya belum diketahui. Jadi R1-nya yaitu 2 dan R2-nya itu 2. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4I1. Lalu di sini kita kalikan dahulu. I2 dikali 3 yaitu hasilnya 3I2, yaitu sama dengan 0. Jadi 4I1 ditambah 3I2 sama dengan 9. Maka ini diperoleh menjadi persamaan 2. Lalu selanjutnya kita tinjau loop 2, yaitu BC, D, EB. Kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma E sama dengan sigma I dikali R sama dengan 0. Di sini min E2 dikurang E3. E2 dan E3 bernilai negatif karena kutub sumber tegangan yang lebih dahulu dijumpa oleh loop kutub negatif. Lalu ditambah I3 dikali R4 ditambah R5. Karena I3 melewati R4 dan R5. Lalu ditambah I2 dikali R3 karena I2 melewati R3. Di sini E2-nya yaitu 3. Jadi ditulis min 3. Dan E3-nya itu min 3, maka ditulis di sini min 3. Lalu dijumlahkan min 3 dikurang 3 sama dengan min 6. Lalu di sini kita jumlahkan R4 yaitu 2 dan R5 yaitu 2, jadi 2 ditambah 2 maka hasilnya 4I3. Lalu kita kalikan dahulu, 3 dikali I2 maka 3I2, jadi sama dengan 0. Maka hasilnya 4I3 ditambah 3I2 sama dengan 6. Maka ini diperoleh menjadi persamaan 3. Lalu kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, yaitu 4I1 ditambah 3 dikali I1 ditambah I3 sama dengan 9. Maka 4I1 ditambah, kita kalikan 3 dikali I1 yaitu 3I1, 3 dikali I3 maka hasilnya 3I3 sama dengan 9. 7I1 ditambah 3I3 sama dengan 9. Maka ini diperoleh menjadi persamaan 4. Lalu di sini kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 3, yaitu 4I3 ditambah 3 dikali I1 ditambah I3 sama dengan 6. 4I3 ditambah 3 dikali I1, 3I1, 3 dikali I3 sama dengan 3I3. Jadi 4I3 ditambah 3I1 ditambah 3I3 sama dengan 6. Lalu 7I3 sama dengan 3I1 sama dengan 6. Maka ini diperoleh menjadi persamaan 5. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Di sini persamaan 4 yaitu 7I1 ditambah 3I3 sama dengan 9. Dan persamaan 5 yaitu 3I1 ditambah 7I3 sama dengan 6. Persamaan 5 dikalikan 3, persamaan 4 dikalikan 3, dan persamaan 5 dikalikan 7. Lalu
21I1 ditambah 9I3 sama dengan 27. 21I1 ditambah 49I3 sama dengan 42. Lalu kita eliminasi 21I1, maka kita kurangkan 9I3 dikurang 49I3 yaitu min 40I3, dan 27 dikurang 42 hasilnya min 15, maka jadinya I3 sama dengan 15 dibagi 40 hasilnya 0,0375 ampere meter. Hasil I3 ini kemudian kita substitusikan ke persamaan 5, yaitu 7I3 ditambah 3I1 sama dengan 6. 7 dan I3-nya yaitu 0,0375 ampere, jadi 7 dikali 0,375 ditambah 3 I1 sama dengan 6. 7 dikali 0,375 hasilnya 2,625 ditambah 3I1 sama dengan 6. 3I1 sama dengan 6 dikurang 2,625. 3I1 sama dengan 3,375. Ini dijumlahkan. Lalu I1 sama dengan 3,375 dibagi 3, maka hasilnya 1,125 ampere. Kemudian hasil dari I1 dan I3 kita substitusikan ke persamaan 1. Jadi I2 sama dengan I1 ditambah I3 sama dengan 1,125 ditambah 0,375 sama dengan 1,5 ampere. Jadi kesimpulannya bahwa yang pertama, kuat arus yang melalui setiap tegangan pada I1 sebesar 1,125 ampere, dan yang kedua, kuat arus yang melalui setiap tegangan pada I2 sebesar 1,5 ampere, dan yang terakhir, kuat arus yang melalui setiap tegangan pada I3 sebesar 0,0375 ampere.